Apa hukumnya kalau kita masih terkenang sama pacar lama? Pertama, bagi yang belum pacaran, mana tahu ada adik-adik yang belum, usahakan jangan pacaran. Karena kalau kalian pacaran apalagi playboy cap tupai kan, lumpek siko, habis pokok kelapa itu semua. Dari mulai kelapa puyuh, kelapa hibrida, kelapa hutan, habis semua. Playboy cap gayo. Saya alhamdulillah selama di Mesir 4 tahun, dari 98 sampai 2002 tidak pernah pacaran sekali, karena tak dapat, persaingan ketat ya. Jadi usahakan bagi yang belum. Bagi yang sudah sempat, maka lupakan, cari yang lebih cantik supaya file-filenya terdelete segera. Sibukkan pikiran. Mulut bisa disuruh diam, tangan bisa disuruh berhenti, tapi pikiran tak bisa. Pikiran itu liar, berpikir kemana-mana. Itulah mengapa ulama menyuruh banyak selawat. Pak Kiai, Pak Ustadz, Tuan Guru, apalah amalan yang cocok untuk saya? Banyak berselawat. Karena dengan berselawat itu mengalihkan pikiran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita jumpa orang tarekat, tidak. Pas kita tanya, apalah amalan Tuan Guru? Banyak zikir ismu zat. Allah, 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 Allah. Baru saya paham. Ternyata pikiran itu ketika diajak berzikir, mengalihkan dari satu konsentrasi ke konsentrasi. Jadi kalau nanti ada ustadz yang mengajarkan banyak-banyak subhanallah, banyak-banyak alhamdulillah, banyak-banyak la ilaha illallah, sebenarnya dia diajak mengajarkan ingin mengalihkan dari satu fokus ke fokus yang lain. Ya, jadi usahakan untuk keluar dari satu kotak, out of the box. Ini kotak ini ada racun bocor dan sudah terkontaminasi, maka kita keluar dari kotak itu ke kotak yang lebih harum, yang lebih wangi, yang lebih baik. Setiap kita ingat, jangan lagi di follow IG-nya, jangan lagi menjadi friend di Instagram, jangan lagi ikut, jangan lagi nge-tweet, jangan lagi di like, karena bermain-main api. Nggak apa-apa Ustaz, kan menyambung silaturahim. Reuni SMP, reuni SD, reuni buka bersama antar reuni SMP, SMA sampai tak sholat maghrib. Idul Fitri ketemu lagi halal bihalal. Mulailah dia bertanya-bertanya, mana laki kau? Itu yang lisut itu. Ganti abang lagi. Berawal dari kembali tukaran nomor, kontak-kontak, merasa nyaman, curhat, terjadilah apa yang terjadi. Ingat, udah macam kawan saya, udah macam abang saya, udah macam saudara saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelaku, tapi juga karena istri kurang pengawasan. Jadi kalau ada bapak-bapak merasa tersiksa, Pak Ustadz, aku ini tersiksa kayulah sama istriku ini Pak Ustadz. Setiap aku pergi dia bertanya, abang pergi kemana, sama siapa, jam berapa pulang, mana kunci mobil, mana duit, mana gaji. Sesungguhnya mereka sayang sama bapak supaya tidak dilarikan pelaku. Betul kan Bu? Betul kata orang. Saya waktu tausiah, datanglah bapak-bapak bertanya, Ustadz, iya, apa hukumnya takut sama istri? Saya bilang, bapak takut? Takut kan enggak usah. Saya bilang, orang yang takut sama istri itu nanti kalau mati dia tak kena azab kubur. Loh, kok bisa Pak Ustadz? Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat satu lagi, ini tak usah kita azab, karena udah azab kali. Jadi sesungguhnya ibu ini mau menyelamatkan bapak. Kalau di postingnya di password, Ustadz Somad, ya, malam tadi saya Pak Ustadz waktu sedang tidur jam 2 malam, kamar kami itu gelap. Tiba-tiba kulihat badan istriku itu setengah bercahaya Pak Ustadz.
Apakah itu cahaya zikir, Pak Ustaz? Itu bukan cahaya zikir, dia sedang memeriksa handphone kau. Takut dia mantan pacar kau mau WA. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu usahakan seperti bidadari surga di rumah, mengalahkan semua mantan-mantan pacar Bapak. Penyakit perempuan ini sekarang, tapi ini tak ada di BRKS teman-teman. Kalau di depan orang dia macam bidadari, pas di rumah beda-beda tipis sama mak lampir. Padahal perempuan itu bersolek untuk suami, bukan untuk laki orang. Ini kalau di depan laki orang, skincare. Muka putih, leher hitam. Kunci mendengar tausiah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung, meninggal. Ustaz Somad, ayah saya pada 8 Ramadan, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apakah ahli waris wajib membayar zakat fitrah? Yang wajib membayar zakat fitrah itu siapa dan kapan? Hari ini hari terakhir Ramadan. Ini terakhir Ramadan. Nanti maghrib azan berarti masuk Ramadan. Wajib membayar zakat fitrah itu siapa yang hidup sejak azan maghrib nanti sampai khotib besok naik mimbar. Itulah yang wajib membayar zakat fitrah. Jadi kalau azan maghrib nanti jam 6.30, besok khotib naik jam 7.30, berarti yang wajib membayar zakat fitrah orang yang hidup selama 13 jam. Jadi kalau ada orang meninggal hari ini setelah asar, meninggal dia, apakah wajib bayar zakat fitrah? Tidak wajib. Kenapa? Karena sebelum maghrib dia sudah mati. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang tak mau bayar zakat fitrah, meninggal sebelum asar. Tapi Pak Ustaz, kami di masjid kami sudah dikutip seminggu sebelum malam Idul Fitri. Itu namanya waktu ibahah, waktu boleh membayar, bukan waktu wujub, bukan waktu wajib. Misalnya seminggu sebelum Idul Fitri sudah store ke masjid, bayar. Habis asar hari terakhir mati, udah terhitung sedekah, dia pula diminta. Pak pengurus minta, kata Ustaz Somad belum wajib. 2,5 kilo diminta, pelit kali dia. Ibu mengandung anak, pas azan maghrib malam itu lahir, namanya maghrib aidil. Yang betul lahirnya malam Idul Fitri. Apakah wajib bayar zakat fitrah? Wajib dibayarkan orang tuanya, karena dia lahirnya di waktu wujud. Waktu khotib naik ke atas mimbar, ini ibu hamil tua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lahir anak, tak wajib, karena dia lahirnya setelah khotib naik. Jadi bagi ibu-ibu yang hamil, yang pelit, yang bakhil, bin medit, bin kedekut, bilang sama anak tuh, jangan kau lahir ya nak ya, setelah khotib nanti baru kau lahir ya. Aku malas sekali nyetor 2,5 kilo nih. Jadi yang 8 hari bulan Ramadan belum masuk waktu wujub. Apakah boleh bayar zakat menggunakan QRIS? Scan. Bayar. Aku bayarkan zakat fitrahku, zakat malku untuk aku, anakku, tunai sah. Sunnat, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Sunnat, niatnya wajib, tapi mengucapkannya dengan lafaz itu sunnat. Jadi kalau ada orang yang bayar zakat melalui transfer banking, oke, enter, atau melalui kartu gesek, atau melalui QRIS, sampai, tapi tidak dapat sunnah. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Orang yang membayar zakat kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doakanlah mereka. Itu yang tak dapat, tapi wajibnya sudah gugur. Karena kalau dia bayarkan, ku bayarkan zakatku ini, lalu doakan barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima abqaita wa ja'alaha laka tahuran. Tapi itu bukan wajib, itu adalah
Nah, jadi bagi yang mau bayar melalui transfer banking, rekening, maka itu sah. Jelas lah. Jelas insya Allah. Kalau ada orang bilang ceramah Ustaz Somad itu tak jelas, paket kau habis. Katanya kalau bapak tidak menafkahi anak, kehidupan gak bahagia. Tapi kenapa suami saya tidak menafkahi anaknya, hidupnya bahagia? Definisi bahagia itu apa? Definisi bahagia punya mobil, punya rumah, punya duit, sehat. Bahagia bukan itu. Bahagia itu adalah sururul qalbi, tenangnya rasa hati, bimururil qada, ketika takdir Allah terjadi. Jadi bahagia itu adalah ketenangan hati. Bapak pikir, ibu pikir orang-orang yang banyak uang, banyak duit itu bahagia? Belum tentu bahagia. Kebahagiaan itu ada di dalam hati orang yang beriman. Orang yang aniaya, orang yang zalim, maka hatinya akan senantiasa risau. Apa yang dicari orang pakai narkoba? Mau tenang. Apa yang dicari orang dengar lagu musik? Mau tenang. Dia tidak dapatkan ketenangan. Orang zalim tidak akan pernah tenang. Itulah maka ramai orang pakai narkoba, sabu-sabu. Tak ada duit sabu, pakai ganja. Tak ada pakai ganja, pakai kopi, siram spiritus. Minum bukan mabuk, mati kontan. Ketenangan itu tidak dia temukan. Karena ketenangan bukan datang dari duit, datang dari Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir mengingat Allah, Allah haramkan mereka mendapatkan ketenangan. Sakit itu laknat, belum tentu laknat. Miskin itu laknat, belum tentu laknat. Laknat itu adalah tidak mendapatkan kenikmatan baca Quran, tak mendapatkan nikmat tahajud malam, tak mendapatkan sujud yang nikmat, diharamkan. Allah merasakan ketenangan ibadah. Dia sedang dilaknat Allah. Justru yang paling mengerikan, nampaknya seperti rahmat, padahal namanya sanastadrijuhum, kami ulur nikmat mereka, wa umli lahum, buat umurnya panjang, rezekinya banyak, duitnya banyak. Inna kaidi matin, tipu dayaku sangat dahsyat. Jadi kalau kita lihat ada orang nikmatnya banyak tapi taatnya tidak, ya, sesungguhnya dia sedang dimainkan dengan Saya selalu merenung, aku dikasih Allah sehat, aku dikasih Allah nikmat, tapi taatku kurang. Jangan-jangan aku sedang kena istidraj. Ustadz Tatang kalau aku salah luruskan aku. Ustadz Alnof kalau aku salah, baru semalam saya WA Ustadz Alnof. Ustadz Alnof kalau aku salah kasih tahu. Teman yang baik adalah teman yang menasehati. Bapak ibu juga kalau salah kirim ke WA. Tak ada nomor saya, kirim ke nomor. Dah nomor siapa lah? Jangan mengukur kebahagiaan dengan benda, karena benda tidak membahagiakan. Kalaulah bahagia itu dengan benda, maka Fir'aun lebih bahagia daripada Musa. Kalaulah bahagia itu dengan jabatan, Namrus lebih bahagia daripada Ibrahim. Kalaulah bahagia itu karena diterima orang, maka Abu Lahab lebih bahagia daripada Nabi Muhammad SAW. Ini kebahagiaan tidak di situ letak. Boleh dipotong, dimasukkan ketik. Apa hukumnya jika kita meninggal masih ada pen dalam tubuh kita? Pakai pen setelah operasi. Yang masuk ke dalam tulang patah disambung pakai besi, besinya tinggal. Yang pakai gigi pakai besi di dalam tinggal. Yang pakai lutut tempurung kelapa besi sudah terbalut dengan kulit. Maka saat meninggal tidak disobek, tidak dikoyak, karena mayat juga punya kemuliaan. Jadi yang meninggal cukup saja. Tapi kalau suami ibu pakai gigi emas, waktu pas begitu selesai sakratul maut, cepat-cepat sambar sebelum mengeras dia, tak boleh menyiksa jenazah, karena jenazah orang beriman juga mulia. Yang bisa dicabut, adapun yang tidak, maka dikebumikan, dikuburkan ikut bersama sekalian menurut para ulama. Saya tak pernah menjawab menurut saya sendiri.
menurut fatwa para ulama. Intinya kaedahnya tidak boleh membuat merusak jenazah, karena jenazah orang Islam. Menyiramkan airnya pun bagi yang belum pernah ikut penyelenggaraan jenazah, jangan pikir memandikan jenazah macam dorsmer. Bukan disiram. Ibu pikir memandikan jenazah itu cuma memandikan anak kecil, ambil gayung. Bukan begitu. Tangan air itu disiramkan ke tangan. Jenazah tak disiramkan ke tangan. Tolong nanti kalau ada penyelenggaraan jenazah di masjid Bapak Ibu terdekat, disuruh anak ikut latihan. Jadi sekarang saya tengok di beberapa masjid penyelenggaraan jenazah yang ikut orang tuanya, padahal mereka yang mau dimandikan nanti. Yang tua-tua tak usah ikut lagi, kepedeannya. Yang ikut penyelenggaraan jenazah itu anak-anak kita, supaya mereka lah yang memandikan kita. Macam saya lah. Kalau ada penyelenggaraan jenazah, untuk apa aku ikut lagi? Mak ayahku sudah meninggal. Anak-anakku lah aku suruh ikut supaya mereka memandikan aku. Nabi SAW siapa yang mengurus jenazahnya? Bukan Abu Bakar sama Umar. Abu Bakar, Umar yang memandikan jenazahnya Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, Sayyidina Fadl bin Abbas, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, keluarga dekat. Maka ibu sampaikan, nak, aku memandikan kau satu hari 3 kali, mandi pagi, mandi siang, mandi malam, 3 tahun kau aku mandikan. Aku cuma minta mandikan aku sekali saja, mandi jenazah. Yang sampai mandi jenazah itu pun dipanggilnya orang, bu, sini 100.000 mandikan makku ya. Ya kalau ibu baik, kalau tak baik, apa kata orang mandikan? Inilah masanya kata dia. Siramkannya mama lemon. Hari ini ibu boleh tertanduk, bapak boleh ketawa, tapi nanti malam pikirkan, betul juga tuh Ustaz. Yang sombong-sombong, petentang-petenteng, sikit-sikit marah, sikit-sikit ngamuk, dan pikir kalian tak mati. Boleh juga dipotong, masukkan ke. Banyak sebetulnya adik-adik kalau mau buat akun. Perempuan hamil berapa bayar fidyah setiap harinya? Perempuan yang hamil, ibu menyusukan anak, menurut mazhab Syafi'i, dengar baik-baik, ini mazhab yang saya amalkan. Menurut mazhab Syafi'i, ibu hamil dan menyusukan, kalau dia tak puasa karena dirinya, dia qadha saja. Kalau ibu hamil dan menyusukan tidak puasa karena anaknya, kata dokter anaknya lemas, anaknya sakit, anaknya janin ya, maka dia kena 2, qadha dan fidyah. Jadi jangan langsung sedikit bayar fidyah, sedikit bayar fidyah. Menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada ustaz lain ceramah, cukup bayar fidyah aja, berarti dia tak ikut mazhab Syafi'i, ikut mazhab lain. Tapi kalau saya, istri, almarhumah mak, saya sampaikan, ikut mazhab Syafi'i. Saya ulang sekali lagi, kalau tidak puasa karena dirinya, qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, luar dirinya, maka kena qadha dan fidyah. Dah, selesai. Nah sekarang masalah fidyah. Apakah dia atau orang tua renta, atau yang masih muda tapi sakit yang tak mungkin sembuh? Saya tausiah, tiba-tiba datang bapak badannya berotot tegap, kumis melintang. Ustaz, ada yang saya tanya, kenapa bapak tak tanya depan orang banyak tadi? Ini sifatnya privat. Apa masalahnya pak? Saya tak bisa puasa. Nah, bapak tegap berotot, kan tak bisa puasa? Buah pinggang saya sudah dicabut satu di Malaka, maka sakit akut tak bisa, maka dia bayar fidyah saja. Berapa bayar fidyah? Beberapa Basnas menetapkan, diantaranya Jakarta, Basnas DKI menetapkan fidyah satu hari 60.000. Yang dihitung itu apa? Makan pagi, makan siang, makan malam. Ta'amu miskin, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kasih makan miskin satu hari. Menurut standar sekarang 60.000. Jadi kalau 10 hari 600.000, kalau 1 bulan 1.800.000. Apakah boleh membayar fidyah puasa dengan memberikan makanan di masjid? Kalau dikasih ke masjid, siapa yang makan? Padahal di situ jelas-jelas fidyatun ta'amu
miskin. Bukan di masjid itu semua orang miskin. Apa beda orang fakir sama miskin? Fakir tak ada income sama sekali. Janda tua, anak meninggal, suami meninggal, sebatang kara, tak ada kerja sama sekali. Fakir. Ada buruh cuci, tapi cuciannya hanya dapat sebulan 1 juta. Keperluannya 3 juta. Ada income tapi tak mencukupi. Namanya maka fidyah itu hanya untuk orang miskin. Yang kasih ke masjid. Ada di masjid tak semuanya miskin. Bagaimana kita mengganti fidyah orang tua kita yang sudah meninggal tapi kita tak tahu berapa hari puasanya? Orang tua yang tidak puasa karena sakit dia, tapi masih bisa puasa lagi kalau sehat, dia tidak dibayarkan fidyah, tapi diqadha. Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya utang puasa, somaan waliyuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasanya. Saya tanya almarhumah mak saya, mak dulu ada tinggal puasa, aduh berapa hari? Saat aku mengandung kau 30 hari, saat menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari, waktu kau kecil aku sakit-sakit, maka saya minta dia mengqadha puasanya Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Dia sanggup, umurnya 70, puasa sunat Senin Kamisnya tak tinggal. Meninggal hari Senin, habis makan sahur. Dan dia sehat walafiat, tidak ada sakit-sakit. Jadi kalau istiqomah Senin Kamis selama 10 bulan, 80 hari. 11 bulan, 88 hari. Tambah 2 hari, setahun lunas puasa 1 anak. Ibu punya anak, 90 hari puasa ibu tinggal. Pas mau diganti tahun ketiga, lahir pula adiknya. Ulah siapa tuh? Ulah kalian. Kalian pula yang melarang mereka puasa. Bersyukurlah ibu dapat suami yang taat mengaji, pegawai BRKS. Ini. Dia memang iklan ini mesti masuk terus. Coba kalau dapat laki Fir'aun. Tapi kalau emak kita sakit umur 80. Pas Ramadan ini sakit, meninggal dia. Maka tidak diqadhakan, tapi dibayarkan fidyah. Karena dia tua renta yang tak sanggup. Yang bayar fidyah itu siapa? Tua renta tak sanggup, sakit akut yang tak mungkin sembuh. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, baru bayar fidyah. Jadi jangan sedikit bayar fidyah, sedikit bayar fidyah. Demam-demam puyuh bayar fidyah. Terakhir, kalau orang tua meninggal dan masih ada utang puasa, bagaimana cara menggantinya? Nawaitu shawma ghadin, saya niat puasa besok menggantikan puasa almarhumah emak saya lillahi ta'ala. Ustaz ada menggantikan puasa emak Ustaz? Tak ada saya gantikan, karena puasa dia berlebih-lebih. Puasa dia bertahun-tahun Senin Kamis. Kami adik-beradik cuma 2. Setahun lunas untuk saya, setahun lunas untuk adik saya. Banyak pula puasa dia dari puasa saya lagi. Tapi bapak ibu yang punya utang, bagaimana kalau kami tak ada catatannya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebani, kita tak tahu. Agak-agak. Tapi kalau ada catatannya, buka-buka lemarinya, dapat catatan. Udah ku ganti sekian, sisa masih ada 90 hari lagi. Panggillah abang. Bang, kak, datang ke rumah ya, ada yang mau kita bagi ini. Orang tu pun berdatangan lah. Nah, datang orang tu, bagilah. Kau 10 hari, kau 10, kau 10. Mana dia surat tanah tu? Inilah dia surat tanah. Surat utang puasa mak kita. Mudah-mudahan orang tua kita diampuni Allah silap salahnya. Semua keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Yang ingat-ingat mantan tadi dilupakan Allah. Diberikan kita kebaikan Ramadan, keluar kita dari Ramadan diampunkan segala silap salah dosa. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
أبشر بنيل المنى